Nah, ini open bidnya 66 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Kita cek aja. Oke guys, ini juga lagi dicuci-cuci juga untuk mobil lelangnya untuk besoknya biar kelihatan lebih grass lagi. Dan di open di harga 92 juta rupiah. Jadi masih terbilang cukup oke, tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di open house Balai Lelang Sun untuk update unit-unit yang akan dilelang esok harinya di Balai Lelang Sun ya. Jadi ada sekitar 30 unit mobil yang ada di Balai Lelang Sun ini yang akan kita review beberapa. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk unit-unit terupdate di Balai Lelang Sun, ikutin aja video gua sampai selesai, jangan di skip. Jadi semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga valid untuk teman-teman semua yang ada di channel gua. Oke, ikutin video gua guys. Oke guys, kita mulai dari Honda Freed. Ini ada Honda Freed tapi bukan PSD ya, ini yang tipe S. Ini adalah Honda Freed GB3 tipe S automatic transmission. Nah, di sini tahun 2010, grade-nya masih terbilang C, dan di sini pajaknya masih di Februari 2020. Kita coba cek apa kondisinya ada yang mencurigakan. Kalau dari eksterior nih masih terbilang cukup oke. Nah, dari ban aja nih, bannya nih kondisinya sudah 20%, jadi harus diganti keseluruhan bannya ya. Nah, ini kondisi dari eksteriornya hanya kotor, butuh dipoles juga, jadi biar terlihat lebih oke lagi. Nah, ini di bagian headlampnya ini sudah black housing ya, dan sudah sedikit memudar di bagian sebelah yang kanan, jadi butuh dipoles sedikit. Nah, ini dari bagian sebelah kanan, di bagian depan nih masih terbilang cukup oke. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari si Honda Freed, masih terbilang cukup baik ya. Jadi masih presisi. Ini bannya aja sih untuk eksterior yang harus diganti dan juga harus dipoles. Lalu minusnya di stop lamp ini sudah ada sedikit ngembun. Lalu wiper belakang ini tidak ada. Nah, juga di bagian stop lamp sebelah kanan ini sudah agak sedikit retak ya. Jadi ini juga harus diganti. Ini masih stop lamp yang lampu nanas karena ini masih 2010. Lalu kondisinya ini belum PSD, jadi belum dua-duanya. Oke guys, ini bagian interior. Joknya sudah di trim dengan warna, ini masuknya ke putih sih. Jadi ini terbilang masih cukup rapi. Door trimnya juga masih cukup bersih ya. Jadi door trim juga warna putih. Lalu untuk di bagian dashboard ini masih terlihat cukup oke. Dan sudah agak sedikit kusam di bagian setir dan juga handle persneling ya. Biasa ini karena lapis kulit, jadi sudah agak sedikit mengelupas dan kusam. Sisanya nih door trim masih oke, plafon juga masih oke, termasuk di joknya ya, ini masih oke. Ya, seperti ini adalah Freed GB3 atau tipe S automatic transmission 2010, dan di sini pajaknya mati di Februari 2020. Kondisinya ini masih terbilang di C ya, jadi sudah kita kelilingin tadi, dan di sini open bidnya di 80 juta rupiah. Ada di lot 11 di Balai Lelang Sun, jadi buat teman-teman langsung aja pantengin Balai Lelang Sun. Freed ini ada di lot nomor 11. Ini ada teman-teman yang banyak nanyain nih Swift ya. Ini Swiftnya masalahnya belum dilelang, jadi belum bisa kita review untuk masalah harga dan sebagainya. Tapi next kalau sudah masuk di lelang, kita akan review si Swift ini ya. Oke, kita ke lot berikutnya yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun besok. Oke, next guys, ini adalah Toyota Kijang Innova G automatic transmission tahun 2008. Di sini grade-nya masih terbilang di C, dan pajaknya ini mati di bulan Juli 2019 ya. Ini termasuk salah satu PR ya. Kita akan coba cek sama-sama. Di eksterior ini headlamp masih terbilang cukup ya, karena sudah sedikit memudar juga, menguning. Ini butuh dipoles dan juga diamplas sedikit, jadi kondisi headlampnya akan terlihat lebih baik lagi. Kalau cat dari depan ini masih terlihat cukup oke ya. Nah, ini di bagian sebelah kiri untuk fender dan bumpernya ini masih terbilang cukup oke. Nah, kondisi bannya di depan dua-duanya nih kondisinya sekitar 75%-an kurang lebih, dan belakang ini kurang lebih di 60% ya. Jadi depan ini agak lebih tebal, belakangnya sudah sedikit menipis, tapi itu kondisinya di 60%. Nah, ini di panel bagian sebelah kanan untuk masalah di bumper dan fender di depan kanan ini kurang presisi. Jadi ini juga mesti dicek, ada klep yang mungkin lepas. Nah, ini kondisi bannya, velgnya masih OEM dari Toyota ya, dan kondisinya ini masih terlihat cukup apik, hanya butuh dipoles dan dicuci. Coba kita ke bagian belakangnya seperti apa.
Oke, ini kondisi di bagian belakangnya masih terbilang cukup rapi ya, masih oke. Ini pernah kita bahas juga di bagian bar belakang ini sudah memudar dan paling cukup dilepas saja atau dicat ulang ya. Jadi ini akan terlihat lebih rapih lagi. Untuk di stop lamp ini masih terbilang cukup baik kondisinya. Dan ini bagian sebelah kanan dari belakang ini masih cukup oke. Dan di bagian panel sebelah kiri dari belakang ini juga masih terbilang cukup baik ya. Nah ini butuh dipoles saja, jadi akan kelihatan lebih baik lagi. Oke guys, ini adalah bagian interiornya, sudah frame kulit seperti ini warna putih. Lalu bagian dashboardnya ini masih terbilang cukup rapi ya, cukup baik. Head unit masih bawaan dari pabrikannya Toyota. Persnelingnya automatic transmission dan ini konsol tengahnya masih terbilang baik. Door trimnya juga masih terbilang cukup baik dan plafonnya masih cukup bersih ya. Jadi interiornya ini masih dalam kategori masih cukup baik. Oke guys, seperti ini adalah mobil yang akan dilelang di Balai Lelang Sun besok. Ini adalah Toyota Kijang Innova G yang pasti 2000 cc bensin tahun 2008. Dan di sini grade-nya masih terbilang C ya. Pajaknya mati di bulan Juli 2019. Di open di Balai Lelang Sun di harga 71 juta rupiah. Dan di sini ada di lot 3 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun lot 3 untuk Kijang Innova G ini tahun 2008. Oke, kita ke lot berikutnya. Ya, lanjut guys. Ini ada mobil selanjutnya. Ini adalah Honda Mobilio tipe E atau RS ya, manual transmission tahun 2015. Ini masih kelihatan oke. Masih grade-nya dibilang C dan di sini pajaknya mati di bulan Agustus 2020 nanti. Warnanya hitam seperti ini ya. Dan di open di harga 92 juta rupiah. Jadi masih terbilang cukup oke, tapi ini cukup banyak juga yang melihat ya. Nah, kita akan coba cek dulu sekelilingnya di bagian eksterior interiornya. Nah untuk di bagian eksterior, di bagian depan headlampnya ini sudah Pro G, cuman agak sedikit memudar ya. Sama, jadi di bagian sebelah kanannya juga sedikit memudar. Grillnya sudah chrome seperti ini dan ada fog lampnya di bagian bawah masih cukup baik kondisinya. Velgnya bawaan Honda, bawaan Mobilio RS, ada masanya. Kondisi bannya nih yang sayang ya, kondisi bannya sudah sekitar 50%, jadi harus diganti. Bumper dan fender bagian sebelah kanan ini kurang sedikit presisi, jadi sudah ada tambahan klep-klep seperti ini. Jadi buat teman-teman mesti dicek lagi kondisi dari bumpernya. Dan di bagian sebelah kirinya masih terbilang cukup baik ya untuk masalah fender dan bumpernya. Dan kondisinya juga masih belum ada yang mencurigakan. Coba kita cek di bagian belakang mobil ini. Oke guys, ini bagian belakangnya dari Honda Mobilio RS ya, masih terbilang cukup oke, tapi hanya saja di sini sudah ada penyok di bagian belakang, tapi catnya masih oke, jadi hanya butuh di repair dan dipoles lagi akan terlihat lebih baik lagi kondisinya. Sudah ada spoiler ya, RS seperti biasa dan juga sedikit diffuser dan lips di bagian bawahnya. Ini kondisi bagian sebelah kiri dari belakang seperti ini, kondisinya masih cukup baik. Dan ini adalah di bagian sebelah kanannya. Jadi untuk kondisinya ban belakang ini sudah velg kaleng ya, nggak tahu di dalamnya ini masih ada velg bawaan racingnya atau tidak. Jadi velg kalengnya atau ban cadangannya sudah digunakan di belakang sebelah kanan seperti ini. Lalu untuk stop lampnya masih terbilang cukup baik ya, jadi stop lampnya ini masih oke banget. Oke guys, ini bagian interiornya, head unitnya sudah double din TV seperti itu. Lalu untuk joknya ini trim bawaan pabrik dan masih oke. Untuk door trimnya masih terbilang baik. Lalu dashboardnya terlihat bersih dan setirnya masih cukup oke ya. Manual transmission seperti itu. Persnelingnya juga masih baik kondisinya. Masih cukup baik untuk grade di interior ini. Ya seperti itu guys. Jadi kondisinya si Mobilio ini memang masih dicukup ya kondisi grade-nya. Oke guys, ini adalah Honda Mobilio tipe RS manual transmission tahun 2015. Grade-nya masih di serba C keseluruhannya. Pajaknya mati di bulan Agustus 2020 nanti. Dan di sini di open di Balai langsung di harga 92 juta rupiah. 2015 harga 92 juta rupiah ada di lot 10 di Balai langsung. Jadi buat teman-teman cek aja di Balai langsung, dia ada di lot 10 ya. Oke lanjut guys, ini juga ada Livina yang dilelang untuk besoknya. Oke, ini adalah Grand Livina SV Automatic Transmission tahun 2013 nih. Dan di sini grade-nya masih terbilang C, cuman arah ke D sedikit. Dan di sini pajaknya mati di Desember 2017. Nah ini sangat PR nih, Desember 2017. Jadi udah cukup lama ya. Dan di sini opennya di harga 60 juta rupiah. Jadi selain pajak, PR-nya apalagi? Coba kita cek di bagian eksterior dan interiornya. Nah untuk di bagian eksterior ini kondisi bagian headlamp agak sudah sedikit menguning tapi masih dalam kondisi cukup.
Lalu di bagian sebelah kiri depan untuk bumper ini sudah terlihat terbuka ya. Jadi ada klep yang patah dan juga ada baret-baret kasar. Nah di bagian sebelah kiri bawah nih, jadi sudah ada juga yang pecah. Dan juga sudah ada yang penyok di bagian bawah lipsnya, seperti ini kondisinya. Lalu kondisi velgnya ini kaleng ya, jadi sudah bukan bawaan dari Nissan-nya, sudah diganti dengan kaleng dan kondisi bannya sudah sekitar 30%, jadi harus diganti. Nah ini kondisi di bagian sebelah kanan sudah ada baretan kasar, baret kasar seperti ini di bagian bumper ke arah fendernya ya. Dan kondisinya nih butuh di repair. Lalu bannya yang sebelah kanan depan sudah agak sedikit bocor halus dan ini baretnya sudah sampai belakang seperti ini. Lalu di bagian sebelah kanan spionnya ini juga sudah ada baret kasar ya. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya ternyata kalau gue bilang ini eksterior masih terbilang kurang ya. Kenapa? Karena di bagian pintu bagasinya atau pintu belakangnya ini sudah penyok. Walaupun catnya masih baik dan ini butuh di repair, tapi kurang oke ya. Ada beberapa emblem yang hilang, tapi ini masih minor, masih bisa dibeli di online. Dan di bagian stop lamp, seperti biasa nih Livina agak sering hilang ya di bagian klep atau di bagian ornamen bawah headlamp seperti ini, yang plastik ini hilang nih dua-duanya. Ini kondisi sebelah kanan dari bagian belakang terbilang masih cukup oke ya, hanya banyak baretan kasar. Ini baretan kasarnya nih seperti disengaja sama orang, jadi ini cukup dalam ya. Dan di bagian fender depan pun juga ada, jadi sayang banget nih. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Grand Livina SV. Ini door trimnya masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian dashboardnya juga masih oke, head unitnya single din seperti itu. Bagian setirnya belum mengusam, masih terbilang cukup. Lalu joknya ini sarung warna hitam dan sudah ada beberapa yang sobek ya. Cuman ini masih bisa dibuka. Trim bawaan pabriknya mungkin masih terbilang cukup baik ya. Lalu ini kotor, banyak sekali sampah di dalamnya, jadi harus dibersihkan kembali. Cuman bagian interior nih kalau gue bilang masih terbilang di kategori cukup. Oke, seperti inilah kondisinya guys. Ini adalah Grand Livina SV Automatic Transmission tahun 2013. Nah, di sini grade-nya kalau gue bilang ternyata di eksterior ini masih keadaan di grade D, interiornya masih C, mesinnya C arah ke D ya, transmisinya ini yang terbilang cukup, jadi harus dicek kembali. Nah, pajaknya di bulan Desember 2017. Nah, ini salah satu juga PR-nya nih di pajak, selain di eksterior dan juga matic-nya. Lalu di open di balai langsung di harga 60 juta rupiah, ada di lot 9. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Grand Livina SV ini, langsung cek di balai langsung, ada di lot nomor 9. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut. Ini ada lot berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission yang ini tahun 2011. Grade-nya masih terbilang C arah ke D dan di sini pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin ya. Nah, ini open bid-nya 66 juta rupiah di balai langsung. Kita cek aja kalau dari eksteriornya. Nah, ini di eksteriornya nih headlampnya sudah memudar, menguning dan cenderung menghitam ya. Kondisi catnya masih terbilang cukup oke. Nah, di bagian bumper sebelah kiri bawah ini ada lecet ya, baret-baret kasar. Ada sedikit nggak presisi di bagian bumper dan fender. Dan ini butuh di repaint dan juga dipoles, akan mengkilat kembali. Dan di sini kondisi bannya di sekitar 65% ya. Kondisi velgnya kaleng semua. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke, ini adalah bagian belakang dari Avanza E-nya. Stop lamp-nya masih terbilang cukup oke, masih baik. Ya memang catnya ya, catnya ini yang butuh dipoles kembali karena banyak water spotting. Tapi kondisi cat di belakang ini hanya baret-baret halus dan ini masih bisa hilang kalau memang dipoles. Lalu di bagian sebelah kanan ini dari belakang ini kondisinya masih terbilang cukup baik. Nah, untuk di bagian bannya ini kondisinya masih sekitar 60-70% ya, jadi masih terbilang cukup baik. Oke, ini agak sedikit gelap. Ini adalah bagian dari interior si Avanza. Trim bawaan pabrik ya, bahannya seperti ini. Lalu door trimnya juga masih kondisi oke. Joknya sih masih terbilang cukup baik kondisinya ya. Oke guys, ini adalah Avanza ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di balai langsung. Dan ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2011 dan grade-nya ini kalau dibilang masih serba C. Tadi sudah kita kelilingin, dari eksterior masih terbilang cukup, interior cukup, mesinnya pun juga terbilang cukup ya. Pajaknya di bulan April 2020 kemarin dan open bid-nya 66 juta rupiah, ada di balai langsung di lot nomor 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi atau cek di balai langsung di lot nomor 5. Oke, next guys, ini ada mobil
old school ya. Ini terbilang mobil lama nih, tapi kondisinya ya kurang sih kalau gue bilang, tapi nggak apa-apa. Ini akan kita cek. Oke, ini adalah Daihatsu Zebra tahun 2003 manual transmission, dan ini pajaknya mati di April 2019 kemarin, dan kondisinya kalau di eksterior nih masih terbilang kurang ya, dan kurangnya lumayan sih karena catnya juga sudah kurang baik. Interiornya juga kurang, mesinnya terbilang juga C arah gede. Cuman akan kita coba cek dulu. Nah, di sini di open di harga 18 juta rupiah. Nah, untuk di bagian eksterior, stop lampnya ini tahun 2003 ya. Kondisinya sudah cukup memudar, dan kalau gue bilang sih harus diganti sih. Jadi yang sebelah kanan ini sudah memudar semua, yang sebelah kirinya headlampnya sudah memudar, tapi di bagian mic accentnya ini masih terlihat cukup baik dan cukup baru ya. Nah, di bagian depan ini adalah bukan stiker tapi ini cat ya, cuman entah di cat apa di pilok sepertinya, dan ini bisa dikelupas tapi ini bukan stiker. Nah, ini kondisinya juga banyak di dempul-dempul seperti ini, dempul cat ya, jadi ini juga sudah penyok di bagian depannya, dan ini di bagian bawah bempernya ya seperti inilah kondisinya. Lalu warna catnya ini kalau teman-teman lihat dari dekat ya sudah ngedoff banget, dan ini sepertinya catnya ya asal cat aja sih, yang penting dapat warnanya. Kondisi bannya ya seperti ini, kondisinya di 60%, kondisi di velg 14 ya, dengan trispok seperti ini velgnya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Ini sekalian kita cek, ini cat-catnya sudah ngedoff seperti ini ya. Jadi ini mirip banget kayak pilokan, dan ini mirip seperti matte gini warnanya. Dan ini kondisi di bagian atasnya juga sudah dicat seperti ini, jadi kondisinya udah kurang ya. Nah, ini di bagian belakangnya sama, di bagian depan juga dicat warna hitam doff seperti ini, dan ya kurang apik ya. Untuk stop lampnya masih terbilang cukup baik, dan tidak ada yang mencurigakan sih di bagian belakang, hanya catnya aja yang kurang rapi. Lalu ini adalah panel sebelah kanan dari bagian belakang, ya masih terbilang cukup normal. Hanya saja ada beberapa yang butuh di repair body di bagian sebelah kanan bawah pintunya ya. Jadi ini sudah keriting seperti ini nih. Oke guys, ini adalah bagian interiornya, ya old school ya. Dashboardnya, AC-nya ini terlihat old school. Joknya nih masih trim bawaan pabrik, kondisinya masih terbilang cukup kalau gue bilang. Dan ini adalah bagian dari setirnya, sudah banyak yang kusam ya. Oke, jadi seperti itulah. Ini adalah Daihatsu Zebra manual transmission tahun 2003 ya. Kondisinya kalau di eksterior kalau gue bilang kurang, dan di mesin C arah gede, dan di eksterior sih kalau gue bilang juga C arah gede. Jadi kondisinya nih masih equal di D ya. Nah, terus kalau pajaknya ini mati di bulan April 2019, dan di open di harga 18 juta rupiah di balai lelang Sun, ada di lot 23. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan Daihatsu Zebra ini, langsung cek aja ya, Daihatsu Zebra atau Espas ini ada di lot 23 di balai lelang Sun. Oke guys, ini masih ada dan sudah turun 500.000 ya sekarang. Oke, kita cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Toyota Soluna manual transmission. Ini tahun 2002 dan kondisinya masih di serba C. Pajaknya nih cukup panjang ya, ada di Februari 2021 nanti. Dan ini di open sekarang di 34 juta rupiah di balai lelang Sun. Nah, kita coba cek kondisinya sekali lagi. Headlamp yang sebelah kanan ini sudah sedikit menguning, dan sebelah kirinya ini menguning tapi masih lebih baik ya kondisinya. Terus untuk eksterior lain, untuk masalah fender dan bumpernya ini masih cukup presisi. Nah, kondisi bannya nih, bannya sudah sekitar 50% kurang, jadi ini juga harus diganti dan sudah ada beberapa yang retak. Tapi di bagian belakang dua-duanya nih masih kondisi sekitar 60% ya, masih cukup baik. Nah, lalu di bagian yang minus itu ada di bagian cat di panel pilar A ini, jadi ini sudah mengelupas catnya. Ini harus di repaint lagi. Sama di bagian sebelah kirinya, ini juga sudah mengelupas, jadi harus di repaint lagi. Nah, kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Toyota Solunanya. Ini masih terbilang cukup oke ya. Stop lampnya dan juga lampu mundurnya ini masih terbilang cukup baik. Nah, ini dari posisi sebelah kanan dari bagian belakang masih terbilang cukup apik ya. Oke, ini bagian interiornya guys. Itu kita lihat sudah ada beberapa kertas lelangnya. Jadi sudah beberapa kali lelang dan belum laku, dari harga 38 sampai di 34 juta ya saat ini ya. Kondisi setir agak sedikit kusam. Bagian jok ini sarung ya. Jadi bukan trim bawaan pabrik, jadi sarungnya bisa dilepas. Jadi nanti masih ada trim bawaan pabrik. Manual transmission seperti itu, dan kondisinya masih terbilang cukup ya, termasuk dari door trim dan dashboardnya. Oke, jadi seperti itu adalah kondisinya.
mobilnya. Ini adalah Toyota Soluna GLI ya. Ini tahun 2002, manual transmission. Dan grade-nya masih di serba C, pajaknya panjang ya, di Februari 2021. Dan ini di-open di Balai Lelang Sun saat ini ada di 34 juta rupiah, ada di lot 21 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Soluna GLI ini, langsung cek di lot 21 untuk Solunanya di Balai Lelang Sun. Oke guys, next ini masih ada juga. Ini adalah Nissan Evalia yang tipe SP automatic transmission tahun 2012. Dan di sini grade-nya masih serba C ya. Pajaknya ada di September 2019. Jadi mati 1 tahun dan turun dari 55 juta sekarang sudah di 52 juta rupiah. Ini kita akan cek sedikit lagi kondisinya, pernah gue cek di video-video sebelumnya. Kalau dari headlamp ini sudah cenderung menghitam ya, jadi bukan menguning lagi. Lalu di bagian bumper sebelah kiri ini sudah ada cacatnya juga. Jadi sudah ada baret halus dan baret kasar ya di bagian bawah, dan dempulan bagian bawah catnya sudah sangat mengelupas. Lalu kondisi bannya masih seperti ini, kondisinya di 60% dengan velg masih bawaan dari OEM dari Nissan-nya ya. Dan ini adalah bagian belakang dari Nissan Evalia-nya. Top lamp-nya masih cukup oke, masih cukup baik catnya karena warna silver seperti ini ya. Lalu ada bagian minusnya, ini sudah agak sedikit baret-baret kasar di bagian bumper bagian atasnya nih. Oke, ini bagian interiornya. Ini tray bawaan pabrik ya, kondisinya masih terbilang cukup dan masih cukup bersih ya. Jadi pernah kita bahas seperti inilah kondisi di interiornya, masih cukup apik. Oke guys, ini juga lagi dicuci-cuci juga untuk mobil lelangnya untuk besoknya biar kelihatan lebih fresh lagi. Ini adalah Nissan Evalia SP automatic transmission tahun 2012 nih. Dan di sini kondisinya masih di serba C dan pajaknya mati di September 2019 kemarin, open bidnya di 52 juta. Saat ini ya di Balai Lelang Sun ada di lot nomor 2. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun. Untuk Evalia ini ada di lot 2 dengan harga 52 juta rupiah. Oke guys, that's it for today. Ini ada sekitar 30 unit ya kendaraan atau mobil di Balai Lelang Sun untuk dilelang besok. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi video yang informatif dan juga valid untuk teman-teman yang sedang mencari unit lelang di Balai Lelang Sun atau juga mencari unit second atau lelang di luar sana. Oke, jangan lupa dicek di deskripsi, ada media sosialnya dari Balai Lelang Sun, ada Facebooknya dan Instagramnya Balai Lelang Sun. Ketik aja Balai Lelang Sun di Facebook atau di Instagram untuk mendapatkan update jadwal lelang dan juga unit-unit yang sedang dilelang pada hari tersebut di Balai Lelang Sun. Oke, sekian aja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.